Jadi di sini yang di model sekolah teknik mesin dia ada nomor gambar, video gambar, instansi, kemudian nama pembuat, kelas, dan tanggal. Ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan di dalamnya ada kurung 0,5 dan seperti itu adalah penanya. Jadi kalau dulu kita pakai pena Rapido gitu ya untuk menggambar. Kalau sekarang kan pakai komputer, berarti sekarang tinggal kita memilih tebal garis ini berapa. Ini ukurannya sama 0,5, 0,25 dan seterusnya. Ini ada 0,35 garis di antara institusi dan nama kelas 0,35. Dari sini 0,5. Kalau tadi namanya ya, kalau ini kan angka atau hurufnya, kalau ini adalah garis-garisnya. Dan ini jarak, misalnya dari batas ini, garis paling bawah ini dengan tanggalnya di atas itu 7 ini ya, 14 di 18. 18 ini besar sekali ya, itu ini ya. Oke. Oke, ini model penunjukan proyeksi ya. Tadi kan model sekolah teknik mesin dan model penunjukan proyeksi. Pada kepala gambar atau tiket model, penunjukan proyeksi sebenarnya sama dengan model sekolah teknik mesin atau model PSN. Di sekolah teknik mesin itu bahasa Jermannya adalah PSN. Spurisker Maschinen. Ya, perbedaan mental dari kepala gambar atau tiket gambar teknik model penunjukan proyeksi dengan PSM yaitu pada model penunjukan proyeksi terdapat kolom untuk menuliskan proyeksi yang digunakan, misal proyeksi Eropa atau proyeksi Amerika. Oke, nah ini model penunjukan proyeksi. Jadi ada skalanya, mau dibuat skala berapa, ya, menjadi 1, gitu ya. Tapi yang lain tetap sama. Di sini ada judul gambar, institusi, gitu ya. Digambar oleh siapa, maksudnya digambar B. Itu nama biasanya namanya kalau panjang dia pakai inisial, gitu, karena kalau kepanjangan nggak lucu juga, gitu ya. Kemudian ini adalah tanggal mulai pekerjaannya E, yang kolom ini E. Kalau yang sini diperiksa oleh di sini ada para pemeriksa, otomatis bosnya drafter gitu ya, dari atasannya. Kalau ini bisa aja dosen bahwa ini sudah selesai belum gitu kan. Kalau sudah oke gitu ya. Nah yang ini adalah tanggal selesai pekerjaan. Jadi kalau ini tanggal mulainya, tanggal selesai. Jadi artinya tanggal mulai misalkan 10 Februari 2022, tanggal selesainya adalah tanggal misalnya 12 Maret 2022, gitu ya, setelah diparaf. Yang H ini adalah nomor gambar. Nomor gambar itu tergantung dari perusahaan atau kampus mau bukan nomornya bagaimana. Formatnya itu kayak verifikasi. Kemudian H-nya ada perubahan, jadi misalnya ditulis ada perubahan, misalnya ini kan bisa saja dosennya meriksa, oh ini kurang nih, ada yang belum tergambar bagian sini gitu ya. Sini ada banyak gambar di bagian ini, bagian A, di mana dua gambar, ini juga kasih A, B, C, atau apa gitu ya. Kemudian di sini jarak-jaraknya ini 7 mili, 54 mili, 18, 21, 36, 30. Itu jarak lebarnya. Jarak tingginya dia 8, 16, 99, 14. Nah, untuk besarnya garisnya di sini ini 0,35, tapi yang luarnya 0,75. Gitu. Kalau di garis di antara garis horizontalnya ini adalah 0,25, kalau
garis vertikal juga berjalan sama koma. Ya, kalau besar hurufnya itu lihat di sini. Lihat yang dalam tanda kutip ini, nama gambar C ya, ini nama gambar judul gambar bisa 0,7 bisa 0,5 ya. Ini lebarnya panjangnya itu 94. Oke. Ini model pendidikan koreksi seperti ini. Kadang ini nggak ada, kalau memang nggak ada gitu ya. Jadi cuma ada ini. Nah ini penomorannya kalau dulu Politeknik UI, ini PLI, misalnya PP, RCH 001, artinya di sini punya arti Politeknik UI, Teknik Telkom, skematik, rangkaian skematik nomor gitu ya. Kalau di sini misalnya PNJ, BM, rangkaiannya apa skematik, pakai SCH, 01, 02, dan seterusnya. Nah ini contohnya tiket gambar macam-macam. Ini proyeksi juga, karena kalian tidak belajar proyeksi ya, jadi ditulis proyeksinya apa. Saya gambar ini sudah menunjukkan proyeksi. Di sini adalah ini hampir sama sih sebenarnya, agak berbeda. Di sini kan ada waktunya atau apa, ini modelnya begini ya, kalau tadi kan satu-satu. Jadi digambar, diperiksa waktu, gitu kan. Baca ya. Oke, ini sebagai keterangan, nama pembuat gambar merupakan salah satu bagian dari kepala gambar atau etiket gambar teknik yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai pembuat gambar. Siapa yang buat? Yang berarti yang buat gambar. Nama gambar atau judul gambar merupakan salah satu bagian dari kepala gambar atau etiket gambar teknik yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai gambar yang dibuat, ya, semisal potongan blok dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian judul gambarnya apa, misalnya nanti ada gambar power supply, rangkaian skematik atau power supply gitu kan, atau charger. Nama perusahaan organisasi merupakan bagian dari kepala gambar atau etiket gambar teknik memiliki fungsi memberikan informasi mengenai perusahaan atau instansi yang membuat gambar tersebut. Karena kita politeknik yang saja nama perusahaannya organisasi adalah politeknik. Tanggal gambar merupakan bagian dari kepala gambar atau etiket gambar teknik yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai tanggal selesainya gambar dibuat, bukan tanggal mulainya. Kecuali kalau memang ada. Tanggal pemeriksaan dan nama pemeriksa gambar merupakan bagian dari kepala gambar atau etiket gambar teknik yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai tanggal gambar diperiksa serta nama pemeriksa agar gambar benar-benar sesuai dan terhindar dari kesalahan. Tentunya misalkan membuat selesai tanggal 12 Maret, ya, lalu diperiksa sama selnya, gitu ya, tanggal 16 Maret misalnya. Tapi kalau sudah diparaf dari tanggal 16 berarti tidak ada masalah. Ya. Nomor gambar merupakan salah satu bagian dari kepala gambar atau etiket gambar teknik yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi mengenai identitas gambar yang terdiri dari nomor-nomor khusus sehingga gambar menjadi benar. Penomoran itu tadi ya tergantung dari institusinya. Kalau tadi kan seolah-olah ini dari Poltek, kemudian Telkom, kemudian ada yang bentuknya skematik gitu ya, kemudian nomornya mungkin mau lebih spesifikkan, misalnya Politeknik, PNJ, kemudian jurusan dulu, misalnya CTE, BM gitu kan, kapan dibuatnya, menurut saya disebut tulis bulannya gitu kan, 03, karena bulan 3 ya. Juga kemudian nomor apa tadi namanya apa, golongannya apa, misalkan tadi sebelum nomor itu bisa saja skematik atau rangkaian apa gitu ya.
skala gambar. Nanti fungsinya untuk memberikan informasi mengenai skala gambar yang digunakan atau perbandingan ukuran dari gambar dengan bentuk tidak asli. Jadi kalau kamu bilang lewat PCB misalkan, itu kan misalnya harus 1:1 ya, 1:1. Jadi kalau kamu menuliskannya itu skalanya 1:1, 1:2 gitu ya, berarti bahwa apa yang ada di gambar ini hasilnya kurang besar misalnya, karena 1:2. Kalau 2:1 kan berarti itu sebenarnya aslinya lebih kecil. Ya. Berbagai informasi lain diperlukan untuk menambah informasi dan keterangan gambar sehingga gambar benar-benar jelas dan dapat dipahami oleh semua orang, baik perencana maupun pelaksana sebuah koleksi yang digunakan, ukuran kertas dan lain sebagainya. Jadi sini berbagai informasi memang harus diperlukan. Kalau tadi revisi bisa saja di situ bukan revisi, tapi misalnya tolong dibuat pakai PCB yang jenis apa gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya sudah dibuat PCB-nya double layer dan ada informasi tambahan. Jadi yang membaca itu bisa tahu. Seperti itu. Oke. Oke. Ini letak etiket dan ukuran garis tepi. Jadi ini kalau lebarnya ukurannya sekian gitu ya, di sisi bawah 10, dia bisa bentuknya begini. Ya, kertas itu dia potret gitu ya. Begitu. Tapi kalau dia landscape, memanjang gitu ya, maka berarti di sini bisa juga, tapi dia bentuknya begini. Jadi makanya dia ada di bawah atau di sebelah kanan bawah. Karena kalau ini mau dipanjangin segini ya nggak bagus, bukan memang nggak boleh, standarnya cuma sekian. Ya. Jadi ini kalau misalnya ukuran kertasnya A4, sisi kirinya 20, ya, ini 20, sisi B-nya adalah 10, ini ya, 20, sisi atasnya 5 mili, sisi kanannya C-nya 35, sisi bawahnya 35. Apa yang sih 120? Karena kalau kita memasukin binder yang dibolongin, itu dia masih bisa terbaca. Atau kalau mau dijilid pun juga masih bisa terbaca, karena ada space 2 cm. Nah kalau ini kertasnya A4 tapi memanjang, ini juga sama ukurannya. Di sudut 20, ini 5, ini 5. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Bapak, itu kenapa etiket yang landscape disisain beberapa, Pak? Disisain sekian, Iya, karena ukurannya itu memang sekian gitu. Ini kan ukurannya, anggaplah ukuran kertas nih ya, A4 itu. Makanya kalau dia dibalik pun HPS atau A3 gitu ya, tetap ukurannya sekian. Karena kalau kamu lihat di sini, ini ya, nah ini kan ini ukurannya segini ya. 20 ditambah 160 berarti 180 berarti mili kan, jadi sekitar hampir 18 cm. Kalau yang ini juga coba kamu tambahin, ini kan 21 tambah 21 jadi 42 tambah 18 berapa? 60 ditambah ini 66 berapa? 126. Tambah 54. Sama ya, kurang lebih ya. Iya. Ini juga sama nih. Ini
totalnya 185. Memang beda-beda, tapi kurang lebih 180-185. Jadi mau dia kertasnya berdiri atau tidur, landscape atau portrait, ukurannya tetap. Enggak nanti jadi bingung gitu. Pas dia landscape itu ya panjang banget gitu. Nanti kamu nanya ini kalau dia landscape jadi panjang banget gitu kan. Tapi kalau A0 coba ini kalau kertasnya A3 segini, kalau A0 panjang, kalau dia sepanjang itu kan capek juga buat ini. Makanya ini standarnya. Oke, ini sama kayak tadi. Oke, yang mau tanya kan? Kayaknya itu aja sih, Pak. Itu aja, Pak. Oke, ini selanjutnya, tapi nanti ada tugas yang mengenai etiket gambar teknik gitu ya. Cuman kita masuk materi selanjutnya itu adalah desain dan realita tentang rangkaian satu daya. Ini kemarin sebagian dari sudah dibahas. Oke, jadi secara umum power supply atau adaptor itu adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC bolak-balik tegangan yang tinggi ya menjadi tegangan DC yang lebih rendah. Ya. Power supply atau adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC seperti baterai atau bahan. Ini power supply itu nama lainnya dan ada yang bilang adaptor, ada yang bilang satu daya, ada yang bilang charger. Apapun sama ini dia tulis AC adapter ya. Ini yang punya ini apa namanya charger lah gitu ya, charger handphone, ada charger laptop sama aja itu. Mungkin ada lagi istilah lain selain power supply, adaptor, satu daya, charger, ada yang tahu? Ada yang tahu? Casan doang sih, Pak. Casan itu kan dari kata charger, cuman orang Indonesia ngomongnya kan charge itu jadinya cas. Gitu kan. Casan itu kan charger kan, gitu kan. Karena orang Indonesia kadang-kadang suka ngulik gitu, jadi di sini charge, ini kan charge. Gitu kan. Kalau nggak pakai R kan pakai tetap charge. Nggak tahu ya, Indonesia soal industri charge, casan. Memang banyak sih orang, tapi ya intinya sama lah, charger, casan. Karena saya juga bingung nanti kalau nulis casan itu gimana? CASAN kan gitu juga casan. Itu bukan bahasa baku ya. Ada nggak bahasa bakunya cas? Di KBBI nggak ada soalnya. Tapi bahasa teknik pun kita jarang pakai casan. Nah, kalau mau ditulis casan itu saya bingung mau nulisnya apa coba. Apakah kita nulisnya cas ini ya, atau gimana? Ya, kan? Ini atau nulisnya ini casan ya, ya boleh lah mau casan. Kalau casan disambung juga bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nggak casan. Ini buat sih, Pak. Itu bahasa ini sih,
bahasa anak sekarang kan. Ya, karena ini kan baca dari kata charge, tambahan. Oke, nggak apa-apa, saya tambahkan. Oke, nah ini fungsinya itu adalah ini tadi. Jadi sebuah rangkaian boneka yang berfungsi untuk mengubah arus AC, listrik itu AC, menjadi arus DC dengan besar tegangan tertentu supaya dibutuhkan. Jadi arus AC itu kalau dari listrik di standar rumah tangga itu atau perkantoran itu harus 20 volt AC gitu ya. Menjadi arus DC. Arus DC-nya berapa? Ya tergantung dari yang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan 5 volt berarti dia jadi 5 volt. Yang dibutuhkan 12 volt dia jadi 12 volt. Yang dibutuhkan garansi kalau misalnya 24 volt atau 15 volt biasanya antara 12 dan 5. Tapi kalau ada lagi yang lain bisa saja. Makanya dengan arus DC-nya itu sebesar tegangan yang dibutuhkan. Oke. Nah ini adaptor terdiri dari dua jenis, adaptor konvensional dan adaptor yang menggunakan switching. Switch itu kayak saklar. Nah, ini kita bahas konvensional dulu. Pada adaptor atau cakup daya konvensional, tegangan AC ini lebih dahulu diturunkan melalui sebuah trafo step down, kemudian disearahkan dengan dioda atau rectifier dan diratakan dengan kapasitor elektronik. Prinsip adaptor jenis ini masih menerapkan mode pengubahan tegangan AC ke DC menggunakan trafo step down sebagai komponen utama penurunan. Bisa dipahami yang ini adaptor konvensional? Pengertiannya? Bisa, Pak. Oke, pada ini penjelasan selanjutnya. Pada adaptor ini besarnya arus yang dihasilkan bertumbuh pada arus yang dihasilkan oleh trafo penurun tegangan. Jenis adaptor ini adalah jenis adaptor yang tadi yang di atas tadi ya, konvensional. Peralatan yang masih menggunakan adaptor konvensional diantaranya adalah radio tape, amplifier, dan sebagainya. Jadi kalau kamu di rumah punya radio, kompo lah biasanya, radio tape itu jadi satu. Nah itu dia pakai, walaupun kamu bilang bukan colokannya 220 ya, tapi adaptornya itu ada di dalam. TV juga kadang-kadang masih. Di TV yang lama yang tabung ya, bukan TV yang sekarang ya LCD atau LED gitu. Amplifier ini kalau di rumah aja, kalau nggak ada itu deh kayak kamu lihat amplifier itu ada dua. Waktu upacara itu kan mesti masang untuk mikrofon itu amplifier atau organ tunggal itu di panggung dangdutan itu kan ada amplifier ya. Dan dia pasti pakai adaptor konvensional. Nah, kalau adaptor switching, sebenarnya itu penyempurnaan dari jenis adaptor konvensional yang konvensional. Yang masih memiliki banyak kelemahan. Adaptor dengan sistem ini tidak lagi menggunakan trafo step down seperti adaptor konvensional. Sistem pada rangkaiannya pun sangat berbeda dengan adaptor jenis konvensional. Adaptor yang menggunakan sistem switching diantaranya adalah TV yang sekarang ya, power supply. Jadi kalau kamu punya PC itu dia, kalau kamu masih ingat kan dia bentuknya di atas, di belakang kalau lihat ada kipasnya ya. Kotaknya kalau kamu bisa buka, kalau buka tutupnya kan ada kotak power supply ini. Biasanya untuk PC gitu. Adaptor laptop gitu ya, kalau kita mau nge-charge laptop kan biasanya juga pakai adaptor gitu ya. Ya ini adalah itu bagian
apalagi peralatan lainnya nggak terlalu banyak. Kalau kalian nemu yang kecil-kecil gitu ya, kayak ini apa namanya, chargeran gitu ya, handphone, itu dia juga pakai apa namanya, bukan kontak, dia pakai switching gitu ya. Atau yang model begini, ini untuk apa ya? Biasanya modem ada gitu ya, atau telepon. Ini adalah model switching. Atau ada yang gemuk kayak ini juga sama. Kalau lihat di kamera ya, ini sama lah kayak yang di gambar ini. Oke? Oke, Pak. Jadi masalahnya dia pakai switching itu gini, jadi kalau adaptor itu ya adaptor konvensional kan dia masih pakai apa, trafo. Nah dia trafonya itu boleh pakai trafo juga, cuman dia ada rangkaiannya lebih kompleks gitu, tapi bisa dibuat ini sehingga dia bisa menghasilkan tegangannya itu hampir sama sih sebenarnya, cuman lebih kecil gitu. Karena kalau kumparan itu dia pasti besar. Oke, ini dari bagian dari power supply, gitu ya, adaptor. Sebuah DC power supply atau adaptor pada dasarnya memiliki 4 bagian utama agar dapat menghasilkan arus DC yang stabil. 4 bagian utama tersebut diantaranya adalah trafo, rectifier, filter, dan regulator. Voltage regulator. Trafo itu berarti menurunkan, rectifier itu berarti mengarahkan, meluruskan, filter itu menyaring, dan voltage regulator itu mengarahkan, mengatur tegangan. Kan dari kata regulate, regulator, regulasi itu kan aturan. Regulator itu berarti orang atau organisasi yang membuat peraturan. Ini kan alat ya, voltage regulator itu alat yang mengatur tegangan. Mau berapa, mau 5 volt, jadi voltage regulator itu yang bisa dari 12 volt yang masuk, oke keluarnya 5 volt, jadi dia mengatur. Aja kayak polisi itu kan, misalnya di sini ada 3 lajur, ternyata ada kecelakaan di lajur atau kecelakaan, misalnya ada dari kontes itu kan, jadi menutup 1 lajur, nah dia mengatur bagaimana 3 lajur itu melewati 2 lajur. Jadi dia yang mengatur yang mana dulu yang boleh masuk, yang mana yang ditahan. Oke, ini diagram bloknya. Jadi ada diagram blok trafo, kemudian ada rectifier, ada filter, sama voltage. Inputnya adalah sinus, outputnya adalah listrik. Oke. Ada yang mau tanyakan dari blok diagram? Pak. Kalau filter di power supply-nya hancur gitu, itu gimana, Pak? Masih bisa digunakan atau enggak, Pak? Kan soalnya cuma untuk menyaring doang. Filter kalau hancur, artinya gini, hancurnya ada 2. Kalau dia kan tergantung rangkaiannya. Kalau dia itu di sininya terus dia jebol lah gitu ya, ya otomatis ya nggak ada pengaruh gitu kan. Tapi kalau ini merusak jalur gitu ya, merusak salah satu jalur, ya otomatis dia tidak berfungsi keseluruhan gitu, dia ada outputnya. Ya kan kita nggak tahu nih jebolnya ini, ya kan, misalnya rusaknya itu rusak karena apa? Rusaknya bukan karena, tapi rusaknya itu melibatkan apa? Hanya komponennya saja kah yang rusak gitu kan, atau misalnya kalau pakai elko itu ya, elektrolysis kondensator itu dia kadang meledak gitu kan.
Kalau dia meledak itu hanya komponennya saja, it's okay. Logikanya it's okay ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga nggak berani gitu loh. Coba aja kalau misalnya power supply berani nggak dipakai? Ya pasti nggak berani lah, gitu kan? Ya kan, secara ini sebenarnya nggak ada masalah karena di sini tuh kalau ini kita copot kapasitornya, masalah nggak ada masalah gitu. Filternya berarti nggak pakai filter ya sudah. Secara umum dia ada outputnya, tapi secara khusus ada yang nggak baik gitu loh, karena fungsinya filter itu kan sering meratakan, gitu, membuat jadi filter itu menyaring supaya yang tadinya ada AC-nya bisa AC menjadi DC gitu loh. Nah kalau saringannya nggak ada, berarti yang keluarannya nanti itu sampai keluarnya di sini output, dia akan tetap ada unsur AC-nya. Masalah nggak? Ya kita lihat lagi outputnya itu alat yang kalian gunakan, masalah nggak kalau masih ada AC-nya? Kalau masalah, ya makin lama alat yang di ujung outputnya tadi akan bermasalah. Ya, tapi kalau dia tidak terlalu memasalahkan, ya aman-aman aja. Ya, cuman ya tadi begitu ini meledak gitu ya, karena kalau nanti deh iseng-iseng kamu coba gitu ya, kalau punya uang belajar Elko kemarin Elko gimana nggak tahu ya, tabung itu ya tabung gede Pak, tegangannya misalnya 16 volt gitu ya, kalau kalian pakai power supply kasih 12 aman, 15 aman, 16 aman, 17 yang mulai panas, ya lama-lama dia akan meledak. Tapi kalau mau ekstrim, saya kasih 20 volt, dia cepat gitu ya. Ya kalau mau bikin petasan juga boleh sih, cuman ya udah selesai masalah. Kalian mau pakai? Enggak akan dipakai. Oke? Oke Pak. Jadi ini blok filternya, ini rangkaian. Ini trafo, ya. Ini ada kumparan primer, ada kumparan sekunder. Nanti dijelasin sih ada tiap blok tentang jenis-jenis trafo, gitu. Tapi di sini ini kumparan primer, biasanya kalau ini kumparan gulungannya ya, gulungannya ini lebih banyak daripada yang di sini. Ini sisi kiri itu adalah primer dan input outputnya adalah sekunder gitu ya. Ini kebetulan nanti kalau kalian dalam menggambar bisa lihat sebaiknya input ada di sebelah kiri, itu standar. Input ada kiri, output itu kanan. Jangan dibuat input itu kanan, output kiri. Itu kita nggak menyarankan seperti atau tidak boleh. Input itu harus di sebelah kiri, output itu sebelah kanan. Atau bolehlah dari atas, tapi output itu ke kanan. Jadi misalnya kayak ini, misalnya inputnya dari bawah gitu ya. Misalnya inputnya dari sini gitu ya. It's okay, nggak ada masalah. Inputnya dari sini, nggak masalah karena outputnya terus ke kanan. Yang jadi masalah adalah kalau inputnya sini. Ya, nah ini nggak boleh. Oke, input itu harus dari sebelah kiri, output itu kanan. Pakai nulis lah, kita nulis dari kiri ke kanan. Ya, kecuali kalau bacaan Arab ya, standar kanan. Beda itu. Nah di sini trafo itu kita lihat dia inputnya dari kiri, itu yang namanya primer, kumparan itu. Kalau dia di sebelah kanannya primer, berarti sekunder. Dan digambarkan lingkaran yang itu lebih banyak ya, walaupun nggak usah dihitung, tapi gambarnya lebih besar daripada ini. Berarti
ini step down. Ya, ini tinggi, rendah, tapi step down. Kalau step up, tapi primernya sedikit, sekundernya banyak. Oke? Dari kamu, ada yang menanyakan? Kayaknya enggak, Pak. Oke. Nah, kemudian dia masuk ke Dinda. Itu nggak sadar, nggak belajar ya Dinda ya. Pokoknya kalau dia negatif, dia positif. Karena ini kan AC ya, positif negatif. Itu kan dari 0 di tengah, di atas positif, di bawah negatif. Jadi kalau di pas bagian atasnya, bagian positif, tapi yang aktif yang mana? Ini dia. Nanti kalau dia yang bawahnya, berarti yang aktif adalah sini. Dia negatif, dan positif itu kan ini naik turun ya. Pas ini kan 0 ya dari sini, vertikal horizontal 0 ya. Jadi dari sini ke atas dari 0, 1, 2, 3, sampai 220 turun lagi, 220, 219, 18, 0 gitu kan, terus sampai minus. Misalnya seperti itu. Nah ini dia yang di atas adalah positif, yang di bawah dari 0 sampai minus. Sekarang kalau di sini kalau positif maka negatif ini di sini. Dia kalau negatif berarti yang bawah. Oke. Nah di sini terjadi filter. Maka sudah diambil. Di sini ini positif. Jadi output ini tetap sinus juga gitu ya. Tetap sinus. Ini juga inputnya sinus, outputnya juga sinus. Tetapi level tegangannya berubah gitu ya. Kalau dia ada 20 volt, dan di sini berapa misalnya kita ya, berapa ampere gitu ya. Misalnya dia pakai ampere. Lalu dipilih misalnya 12 volt gitu ya. Maka dia di sini akan menjadi outputnya adalah 12. Oke. Inputnya 220, keluarannya 12 volt. Ini AC, ini juga AC. Nah, nanti di sini diubah, dia akan menjadi plus dan minus. Oke. Tetapi istilahnya itu begini. Ini sebenarnya bukan minus misalnya. Ini harusnya 0. Jadi artinya di sini yang negatifnya dia akan menjadi ground gitu ya. Makanya nanti outputnya dari sini itu dia bentuknya seperti ini. Jadi dia itu masih belum rata. Ini kan rata ya, lurus ya. Dia belum rata. Belum rata itu kenapa? Artinya gelombang ya. Jadi ini harus diluruskan. Kalau digambarkan itu sinusnya itu begini. Kurang lebih begitu. Kalau dilihat dari jauh, dia itu lurus, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari zoom, mana tetap sinus juga, ya. Ripple karena dia kecil. Jadi kalau ripple itu apa ya? Gelombangnya kecil ya. Kalau kayak kamu misalnya lagi di danau, kamu lempar danaunya itu ya, dan lebar lagi dan kamu lempar. Jadi pasti ada gelombang yang muncul gitu. Tapi kan tidak seperti ombak di Bali gitu kan, di pantai selatan Jawa gitu kan, atau pantai utara kan dia selatan lebih tinggi ya. Karena kan dia dari laut, bukan laut, samudra gitu. Tapi kalau di utara itu kan
ombaknya tidak terlalu besar karena dia hanya lautan. Jadi beda ya kalau ombaknya besar sama ripple itu ombak kecil. Kayak inilah kondisi tidur gitu kan. Sebenarnya mengganggu tapi mengganggu ya. Nah ini supaya lurus, bagaimana caranya? Output dari sini adalah seperti ini. Untuk meluruskan dia perlu adanya ini filter. Jadi filternya ada dua. Kenapa mesti dua? Sebenarnya tidak hanya dua. Mau 10 juga boleh. Nanti ini, ya ini filter yang kasar. Nah ini filter yang halus. Kalau kamu bayangin kalau 10 itu filter yang kasar, setengah kasar, agak kasar, lalu agak halus, lebih halus lagi, gitu. Sampai 10 boleh. Kapasitor itu tambah sampai di sini. Di sini kamu tambah lagi kapasitor lagi boleh. Karena dia fungsinya adalah menyaring. Ya sama aja kalau kamu menyaring air dari benda itu dari satu bisa ada danau tapi tidak hijau tapi tidak ada air buat ini. Jadi saring, kalau saring 2 kali mau nggak mau lah, maunya saringnya berapa kali gitu kan, supaya benar-benar dia tidak hijau lagi misalnya seperti itu. Saringannya itu boleh banyak boleh, tapi tidak memang perlu sampai banyak. Ya, kalau memang di sini aja nggak ada masalah, maksudnya 2 saja itu tidak membuat masalah, komponen lain itu menjadi rusak, itu tidak ada masalah. Makanya kenapa dipilih 2 saja. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, Ada Pak. Oke, jadi ini Bravo ini adalah rectifier ya. Nah ini regulator. Dia meregulasi, mengatur output misalnya 17 volt, keluar dari sini berapa volt karena dia 3.06. Data ya, dari sini. Kalau 78 expect kalau zaman dulu kita pakai Zener. Kalau dulu itu pakainya Hilda Zener. Tapi pengembangan lebih lanjut akhirnya sekarang sudah menjadi IC. Nah IC di sini yang biasa kita gunakan, yang simple dan tidak terlalu mahal adalah IC 78XX dan 79XX. 78 itu untuk positif, positif. Kalau 79 itu outputnya negatif. Kalau XX itu adalah tegangan.
Pak. Ya. Berarti yang IC 79-nya taruh di bawahnya dong, Pak, berarti? Enggak. Jadi gini, positif ini maksudnya plus dan ground. Kalau ini menjadi dan ground. Itu maksudnya gini. Outputnya ya, Pak, berarti ya? Ya, kalau kita menginginkan outputnya adalah positif, ini positif 6 volt, gitu. Kita pakai penerapan sama. Nah, kalau kita maunya pakai outputnya minus 6 volt, ya 790 seperti itu. Jadi ada perbedaannya seperti itu. Yang menanyakan? Ada satu lagi IC, saya lupa. Ada yang bisa kita atur gitu, jadi enggak. Kalau 7879 kan fix gitu ya. Ini kalau tegangannya kita inginkan misalkan outputnya di sini, misalkan kita buat power supply, ada tegangannya adalah misalnya plus 5 volt, 0, ground itu 0, sama minus 5 volt. Nah, nanti di sini kita nanti tambahin 79 gitu ya, jadi akibatnya dia akan ada 3. Jadi konektornya itu ada 3 gitu ya. Ini 0, portnya dia colokannya, nanti colokan yang plus 5 volt, dan colokan yang minus. Jadi kalau kita butuh positif, ya kita bukan ini hasilnya adalah positif. Tapi kalau ini hasilnya adalah negatif. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Halo? Ya, Pak, sudah ada yang tanyakan lagi, Pak. Ya. Kalau ada yang bisa diatur, outputnya itu pakai seri LM317 itu bisa 317 lah ya, cuman nanti kita masuk ke sana, tapi intinya itu. Ini selanjutnya ada terjadi power supply, ada trafo, rectifier, filter sama regulator. Ini saja prinsip kerjanya, kan nanti yang blok itu ada 3 sel juga ada. Ya, begini. Di trafo yang digunakan untuk power supply adalah trafo jenis step down, yang berfungsi untuk menggunakan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen elektronika yang terdapat pada rangkaian ada power supply. Step down itu tadi ada di 220 tertentu. Kalau step up itu dia dari tegangan rendah dinaikkan.
kapan kita pakai step up? Ingin tahu? Yang step up saat di PLN bukan Pak? Yang generator. PLN bisa, ya yang di rumah tangga ada nggak? Di rumah tangga. Enggak, dia bukan step up. Cuman gini, kalau yang saya maksudkan gini, tapi ini jarang. Kalau kalian ke Jepang, ke Amerika, tegangan mereka itu adalah 110 volt, gitu ya. Sedangkan alat-alat yang kalian bawa itu adalah 220 volt. Jadi misalkan kalian bawa laptop gitu ya, chargernya kan 220 ya, di Indonesia kan gitu. Charger HP misalnya itu juga 220 volt. Kemudian kalian di Jepang, ya terserah mau ke sana mau kerja, mau jalan-jalan terserah. Kemudian bawa apa ke Amerika, dia kan colokannya 110. Karena bedanya itu di sini, kalau kita itu 220 volt, frekuensinya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, dia adalah 50 Hertz. 50 sampai 60 bukan sih Pak? Enggak, 50 Hertz. Itu yang di Indonesia. Kalau mereka di Jepang dan di Amerika itu adalah 60 Hertz gitu ya. Jadi bedanya antara Indonesia dan Amerika dan Jepang itu memang beda banyak sih. 110 volt 60 Hz, kita 220 volt 50 Hz. Berarti kita nggak bisa pakai dong di Jepang dan di Amerika, iya nggak bisa dipakai. Nah biasanya ya kalau di hotel yang misalnya ada misalnya 220 ya bisa aja dicolok. Tapi kalau misalnya kalian tinggalnya di rumah, masalah ngapain gitu kan, karena yang yang di dalam yang punya rumah juga orang Jepang kan, stay misalnya nggak bisa, tapi mau nggak mau kalian beli step up. Di sana ada sistem, mereka juga ada, karena kakak saya pertama kali gitu, cuma agak ribet kan, mesti di ya kayak ini kalau lihat di kamera, cuman di sininya itu bisa dicolokin gitu ya. Jadi dia step up, ini inputnya 110 volt, outputnya itu 220 volt gitu ya. Ada yang jual sih, cuman kalau kamu bayangin ya, kalau kamu cuma berapa orang, satu dua alat nggak masalah gitu. Tapi kalau banyak alat, ya banyak orang juga mesti banyak kan. Jadi kan satu colokan itu ya apa, ini juga nggak tahu besar. Kamu bawa handphone, kamu perlu satu laptop dan perlu dia, ya kalau mau gantian ya nggak apa-apa gitu, misalnya saudara kamu ikut atau adik atau kakak ikut ya gantian gitu kan, sampai selesai dulu gitu kan, selesai ngecas baru dikasih ya kan, itu maksudnya kayak gitu. Boleh aja beli. Ini juga sebaliknya sih, kalau kamu ke Indonesia beli alat dari sana kan dia 110 volt, mau nggak mau kamu beli step down ya. Saya beli TV, oh sana murah, oke beli TV bawah, pasang ke Indonesia, nah kan dia 110 volt.
kemudian di rumah 220. Kalau kamu colokin jebol, tidak paksa beli trafo step down. Seperti itu. Jadi 220 keluarnya 220. Oke. Gimana kan? Itu yang di Indonesia itu ini kayak gini. Kayak gini. Ini step down. Berarti harus kayak ditempelin, dibongkar, harus pasang step down-nya Pak, atau gimana Pak? Enggak. Justru ini sudah enggak dibongkar. Jadi ada yang jual ini saya enggak ada gambar. Samping. Nah, kayak gini. Jadi kan ada tulisannya ya, atas 110, yang merah itu adalah 220, ya kan? Kelihatan nggak? Iya. Jadi yang bagian atas, jadi kalau dari kita colokan, makanya kan dikasih, kamu lihat foto sebelah kiri itu ada ini, ini kan colokannya cowok ke cowok, ya kan? Bisa cowok ke cewek kan? Ini cowok ke cowok nih, nanti dari listrik rumah kita 220, colokin yang ke merah, gitu ya. Lalu alat kamu yang 110, kamu colokin ke situ, ke yang hitam di atas, gitu ya. Kalau ini kamu bawa ke Jepang, ya boleh saja dibalik. Jadi dari Jepangnya 110, kamu colokin ke hitam yang atas, outputnya udah jadi 220. Tapi ada yang 140.000 dan berat. Kalau dia berapa beratnya mungkin sekilo, kurang dari sekilo mungkin, karena dia berat banget. Kalau yang ini juga berat. Kalau step, nah kalau di Indonesia modelnya kayak gini. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Ini tadi yang saya bilang, bentuknya itu begini, ya. Jadi di belakangnya ini inputnya. Ini lokal punya sih ya. Ada bukan di luar negeri, loh, di luar negeri nggak kayak gini. Tapi kurang lebih kayak gini yang saya lihat kakak saya itu modelnya waktu itu ada inputnya. Soalnya dia searchingnya pakai bahasa Inggris gitu. Kalau tidak, kalau kita membuat pakai bahasa Inggris, ini mungkin bisa beda. Ini bahasa Indonesia ya, tidak mungkin bisa. Tapi ininya kayak di luar negeri dijual juga. Ya. Dia juga punya batas kan. Ini batasnya berapa 100 watt. Jadi berarti semua peralatan yang sampai di bawah 100 watt dia bisa handle.
Tapi kalau lebih, ya enggak. Kayak gini kan, kalau tadi yang step up cycle tadi dia bisa sampai 500 watt, 500 watt. Ya kan, lumayan, banyak alat gitu. Seperti itu. Itu fungsinya trafo. Makanya kalau di sini tadi bentuknya ini trafo ini kan secara umum trafo itu kayak gini. Nah, ini trafo itu mau 119, 130, ini 220. Jadi kalau ini untuk 110, 115, 130 minum sampai 230. Mau sampai 220. Kalau yang ini ukuran dimensi sepak cycle. Kalau kalian keluar negeri, bawalah trafonya aja, ya, supaya bisa nggak merepotkan di kemudian hari. Karena memang tapi yang jadi masalah konektornya itu beda. Kalau kita kan colokannya dua ya, apa? Kayak ini ya, kalau di luar negeri beda-beda. Di Amerika itu dia tank, dua dia tank, tapi salah satu itu ada kayak gigi-gigi, ini di salah satu itu beda. Kalau di Malaysia, Singapura dia colokan 3 tahun. Kita biasanya untuk AC. Ya, dan mau ikut lah. Jadi itu tadi kan pertanyaannya kalau kita ini step up dan step down. Balik lagi di sini. Trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi magnetik yang terdiri dari dua bagian utama yang berbentuk lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder. Lilitan primer merupakan input daripada trafo, sedangkan outputnya adalah pada lilitan sekunder. Di sini tegangan telah diturunkan, output dari trafo masih berbentuk arus bolak-balik. Ya, AC yang harus diproses lagi. Nah, ini lilitan primer, lilitan sekunder. Dia itu tidak terhubung antara dua kumparan ini dengan kumparan sebelah itu tidak terhubung, tapi berdekatan. Kalau terhubung dia soft, dia tidak terhubung. Bisa dipahami, dia dekat tapi tidak terhubung. Bisa bayangin? Bisa kok. Ya, nanti kalau lihat tadi gambarnya kan dia bentuknya seperti itu, dia jadi satu. Nah, nanti di sini ada yang udara, ada yang besi, gitu ya. Nah, kalau di sini intinya gini aja, inputnya itu lilitan primer, outputnya lilitan sekunder. Kalau ini jumlah lilitannya itu lebih banyak, jadi menjadi lebih banyak dibandingkan lilitan sekunder, maka dia menjadi step down. Ya, kalau dia di sini primernya lebih sedikit daripada sekunder, dia step down. Oke. Rectifier penyiaran gelombang rangkaian elektronika dalam power supply tapi dalam frekuensi untuk mengubah gelombang AC menjadi DC setelah tegangnya diturunkan oleh trafo step down. Rangkaian rectifier biasanya terdiri dari komponen beda. Dapat dua jenis rangkaian rectifier, half wave rectifier yang terdiri dari satu komponen beda, dan full wave rectifier yang terdiri dari 2 atau 4 komponen beda. Udah belajar belum? Belum. Udah belajar belum? Belum, Pak. Apa? Udah? Belum, Pak. Jadi ini harus
terus AC ini sinus gitu. Di sini rectifier ternyata pada saat dia positif gitu ya, yang aktif ini dia akan menjadi positif, jadi dia akan positif gitu ya. Nah kalau dia yang di sini negatif, outputnya itu akan menjadi positif gitu ya. Jadi yang negatif itu akan menjadi positif juga gitu. Logikanya yang ini yang ke bawah itu dibalikin ke atas. Nanti ya, dan sekarang nanti kita balik ke atas. Namun balikannya itu ini pakai dioda ini. Ini anoda katoda masih ingat yang mana? Yuda udah belajar belum? Belum juga. Yuda udah belajar belum? Oke, nanti. Oke, ya nanti sama Bu Titin. Tapi intinya pada saat dia positif, maka dioda satu yang aktif. Yang aktif dia ke sini. Dia di sini nggak aktif karena dia berlawanan. Kemudian yang negatifnya di sini kan namanya, maka di sini positif dari positif yang keluar. Pada saat dia negatif, ini nggak aktif, nah yang aktif itu dia, maka dia akan menjadi positif. Jadi juga kalau kebalik lagi kan dia sinus kan turunan. Pada saat positif, di satunya ini di 4 ya. Sini tepat. Ya. Pada saat dia negatif, makanya ini bisa dua kapasitor. Kalau nanti kalian belajar dua kapasitor juga sama. Kalau satu kapasitor dia itu ini belum dijelaskan juga sih. Jadi kalau satu yang positifnya dia lewat, yang negatifnya lewat sini juga nggak bisa lewat kotor. Jadi yang lewat gitu ya. Set. Jadi yang ini negatif ini nggak boleh lewat. Jadi dari sini lewat di buru naik lagi positif, mau lagi positif lagi kayak gitu terus. Oke, bisa dipahami? Dipotong ya Pak? Ya dipotong, seperti dipotong. Sebenarnya tidak boleh lewat gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kita manusia gitu ya. Manusia ada sifat positif, ada negatif. Tapi kalau kita ke rumah ibadah gitu ya, kalau Islam ibadah, Islam ke masjid gitu ya, yang Nasrani atau itu Kristen, nah di situ semua sifat negatif itu kan dibuang gitu ya. Seperti itu, jadi kita hanya positif saja. Memang karena ini ada negatifnya secara waktu ya, ada ya jadi buat nol. Gitu. Yang lewat hanya positif dan nol saja. Kalau yang ini dua dioda sama seperti ini, sama seperti batu pada saat dia positif, saat dia negatif, gitu ya. Maka yang boleh lewat yang mana? Dibuat dia gini. Jadi gini, ini yang pertama, eventnya ini yang positif, yang genap ya, positif dia lewat. Gitu ya.
Kalau yang dia negatif dia lewat sini, jadi otomatis dinaikkan. Di sini harus mengalir ketika D1 ini aktif konduksi, ya kan? Current flow harus mengalir pada saat D2 itu kontak, gitu, ya. Makanya tapi dia dibalik seperti itu, ya. Kalau ini sama saja. Nah ini pada saat dia lewatnya positif, dia ini jadi positif, gitu ya. Ini lewat sini dan dia lewat balik lagi dan ke atas berarti positif. Pada saat negatifnya ini yang lewat apa? Ini ya. Terus ini jadi positif lagi, gitu ya. Pakai outputnya dia begini. Oke. Nanti lah dijelaskan. Jadi gini, kalau yang ini, gitu ya, dia bentuknya begini, positif. Tapi dia mulai dari pertama nih, ya. Kalau kalian perhatikan, positif apa? Puncak pertama, gitu ya. Lalu puncak kedua sudah tidak. Nah, kalau yang ini negatifnya kan, berarti dia lembah pertama yang jadi lembah pertama jadi puncaknya, lembah kedua jadi puncak. Bisa dipahami? Nah ini kemudian digabung, ya jadinya begini. Nanti kalian minta sama Bu itu deh menjelaskan. Itu tugasnya dia, cuma karena saya kan mau pakai ini menjelaskan nanti kalau saya jelasin lagu bikin lagu nanti malah jadi dibajir. Nah kalau saya coba ini gunakan saja. Jadi yang menjelaskan itu yang jelas yang menjelaskan itu saya. Nah cuma yang jadi masalah kalau kita menunggu Bu Vivi jelasin, ya saya nggak ngapa-ngapain. Bisa saya tanya, lebih nggak jelasin dia udah memakai ya belum Pak ya. Udah kita nggak usah mulai dulu, nggak lucu juga. Ya. Karena saya hanya menjelaskan aplikasi saja. Oke? Nanti ada dioda bridge, jadi kalau biasanya 4 dioda, CP-nya itu benar-benar 4 dioda. Atau dia bentuknya kayak IC gitu. Ini juga 4 sih. Ini beda juga, dengan dia membuat sebuah namanya dioda bridge. Kita jarang menerjemahkan menjadi jembatan menjadi jalan beda bahasa Inggris dan soal-soal sih dan jaksel antara memang dari dulu ya kita ngomongnya di bridge ya. Ya ada mau tanya kan? Ada yang mau tanya kan? Oke. Filter penyaring ya dalam rangkaian power supply atau filter digunakan untuk merangkaikan sinyal arus yang keluar dari air. Filter ini biasanya dari komponen kapasitor atau kondensor yang berjenis elektrolit atau elektrolit dan kapasitor kondensator. Karena penyebutannya biasanya ada yang namanya kondensor gitu ya. Kapasitor dan medium, berarti LK dong, hanya LK gitu. Ini LK, elektrolit, elektrolit, ya. Bentuknya itu supaya punya pemahaman yang sama. Jadi LK itu adalah
kayak gini. Telco itu kayak gini. Ya. Cuman ini nggak jelas. Maksudnya yang jelas itu adalah dia ada negatif dan positif gitu ya. Ini Rubicon. Oke. Jadi kalau begini, ini ada tanda begininya nih, gitu ya. Ini adalah negatif, gitu ya. Kalau ini negatif yang sebelahnya ya pasti positif, gitu ya. Kalau yang warnanya ini, kalau yang ini, nah sebelahnya ada silvernya nih, maka kakinya yang sebelah sini, ini adalah yang negatif. Ini kan berarti yang sini, ini kaki ini adalah yang negatif, yang sebelah sini adalah yang positif. Oke? Yang ini sama saja dari isi ini. Ini ada positifnya, berarti ini ada negatifnya, ada positif. Oke? Ada yang mau tanyakan? Nah, dia itu fungsinya, di penggambaran algo itu komponennya simbolnya seperti ini. Positif negatif. Nah, di sini fungsinya adalah menyaring. Jadi yang disaring itu adalah yang boleh lewat yang mana? Apa yang boleh lewat yang mana? Fungsi kapasitor tahu nggak? Ada yang tahu fungsi cara kerja kapasitor? Ada yang tahu? Udah dijelasin belum? Belum. Belum, saya mau Bu Viving. Oke. Ini kelihatan nggak dengan jelas? Ya, kelihatan. Nggak sama mobil. Oke ya, agak gede yang bertanya. Saya jelasin dulu. Jadi di sini fungsi kapasitor, kalau saya sinus atau apapun itu. Jadi dia itu adalah pada saat ini ada tegangannya, ya, 0, gitu ya, 0, lalu terus misalnya dia anggaplah 12 volt. Ya. Dia dari 0 terus naik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 volt. Gitu kan. Ini penuh, gitu ya. Jadi kayak ember lah ya. Orang kalau di atas untuk minum air di atas lah ember aja. Ya. Kita isi dia dari tegangan 0, 1, 2, 3, 4, sampai 12. Karena kemampuan dia ada 12 liter. Kita kasih sama 1 liter, 2 liter itu sampai 12 liter. Gitu ya. Nah, di sini kan inputnya itu kita matiin. Jadi dia berkurang 12, 11, 10, 9, 8, sampai 0. Nah, pada saat input itu menurun, kapasitor itu mengeluarkan si apa yang sudah dimasukkan di sini, gitu ya, keluarin. Nah, kemarin pas dia turun, dikeluarin karena dia pun juga turun juga ada
dari 12, 11, 10, 9 kan sebenarnya ada tegangannya ya. Tapi karena dia menurun gitu, dia akan nambah. Jadi si tegangan itu tidak langsung turun ikut juga, tapi dia akan menurun kalau sudah nol, dia ketemu lagi, oh naik lagi, oke, diisi lagi. Jadi posisi ini lagi naik lagi, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Ya bisa Pak. Yang lain? Yang lain bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Jadi makanya di sini digambarkannya adalah seperti filter itu, berarti dia di sini pada saat dia 12, kemudian dia menurun, nah dia tegangannya pandai. Ini ketemu pada saat dia naik lagi, ketemu lagi, gitu ya. Dia turun lagi, ini ya turun, dia tetap agak naik lagi, seperti itu. Oke, ya. Nah, inilah yang dinamakan DC. Kalau ini hasilnya adalah apa? Ini kan hasil dari trafo tadi, kemudian pakai filter, dia hasilnya begini. Tapi kan dia nggak lurus. Ya, belum lurus itu kan. Nah, ini yang namanya ripple. Dia dapat naik lagi gitu ya, dan seterusnya. Oke, kita pahami. Ya bisa Pak. Bisa Pak. Jadi kalau bagaimana supaya dia menjadi lurus, kita tambah filter satu lagi. Karena kan aslinya dia ada dua filter. Filter pertama, filter kedua. Nah, berarti yang hasil dari sini kita masukkan lagi filter. Ya kira. Dan ini juga belum membuat dia jadi lurus. Gitu. Ya. Dua itu belum, tapi jauh lebih baik daripada satu atau daripada ini. Gitu. Ya. Kalau saya mau lebih halus lagi ya tambahin lagi filter. Saya tadi saya bilang filter itu sana lebih banyak. Tapi ya ada yang memakai begitu, ada yang enggak. Jadi akhirnya kita pakai yang ada aja, kita pakai yang ada aja. Oke? Ini voltage regulator. Ini atas ini. Makanya di kelas kamu ada kakak kelas ini? Nggak ada ya? Kenapa Pak? Kelas ini ada kakak kelas yang ikut nggak? Nggak ada ya? Yang itu nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Kamu masih komplit. Ya. Oke. Voltage regulator untuk masukkan tekanan arus listrik arah yang tetap dan stabil diperlukan voltage regulator. Kata regulate itu mengatur tegangan yang berfungsi untuk mengatur tegangan sehingga tegangan output tidak dipengaruhi oleh suhu, arus beban dan juga tegangan input yang berasal dari output. Jadi kalau suhu itu kadang-kadang kalau suhunya naik bisa jadi tegangan ikut naik, suhu turun kadang-kadang tegangan ikut turun atau sebaliknya, kadang suhu itu berpengaruh. Kalau arus beban bisa saja kalau dia lebih
beban itu artinya ujungnya itu ada alatnya itu dia sebagai beban gitu ya. Karena gini, yang sesuai sama dengan ini ya. Itu artinya kan ada hubungan antara arus, tegangan dan R gitu ya. Jadi kalau R sama dengan apa? Sama dengan V bagi F per I. Kalau dia satu lagi arus sama dengan V per R gitu ya. Ini sama dengan V per R. Nah, lalu tapi intinya gitu, yang namanya beban itu jadi gini, itu akan besar gitu ya. Sorry, itu aja deh pakai rumus R P sama I kali R. Jadi I itu P itu berbalik dengan R gitu ya. P berbalik dengan intinya gini ya. Kayak kamu deh, kamu manusia gitu ya. Nah, pada saat kamu belanja, nemenin ibu kamu belanja gitu ya. Lalu kamu disuruh bawa barang. Kamu disuruh bawa beras. Jangan bawa beras, misalkan ibu kamu beli gula 1 kilo gitu kan, sama apalagi ya, tepung 1 kilo. Kamu kan bawa dengan usaha kamu ya cuma 2 kilo gitu kan. Ya tetap ada usaha yang dikeluarkan, tapi apakah banyak? Tidak. Jadi kamu itu sebagai beban kamu itu si R-nya itu adalah si tepung 2 kilo tadi, tepung 1 kilo sama gula. Usaha kamu, maksudnya tenaga kamu keluarkan, apakah sama jika kamu beli beras 5 kilo? Sama nggak usaha yang kamu keluarkan untuk membawa 2 kilo, sekilo, ya, sekilo tepung dengan 5 kilo beras. Sama nggak usahanya? Beda, Pak. Enggak kan, berarti yang lebih banyak adalah saat kamu mengangkat beras 5 kilo kan, saat kamu membawa beras 5 kilo. Ya mungkin masih bisa lah gitu, kalau 10 kilo, 20 kilo ya, kayak galon itu kan berapa ya? Aduh, kok berat banget ya gitu ya. Nah artinya kan di situ, itu beban itu objeknya gitu kan. Tepung terigu kah, atau gula kah, atau beras kah gitu ya, atau beras 5 kilo tadi, atau galon air gitu. Nah, itu beban, berarti kamu mesti mengeluarkan usaha. Dan kalau tadi konteksnya adalah yang ini, gitu ya. Ada nih namanya arus beban. Jadi beban itu, arus itu akan apa istilahnya? Akan berubah sesuai dengan besarnya I itu akan berubah tergantung dari beban. P-nya sama, tegangannya sama. Tapi kalau R-nya berubah, apa yang terjadi? Kalau R-nya tambah besar, I-nya bagaimana? Kecil ya, Pak? Ya, kalau R-nya kecil, I-nya besar. Nah, itu kan artinya di sini berarti berubah dong, ya kan? Nggak bagus.
ya sebaiknya tetap. Nah makanya dia pakai voltage regulator supaya arus bebannya, tegangannya itu juga konstan, sama, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kemudian voltage regulator pada umumnya terdiri dari dioda zener, transistor atau IC. Oke. Jadi voltage regulator tadi yang saya bilang dulu itu pakai dioda zener, sekarang pakai transistor atau IC yang tadi digunakan. Tapi ya kalau yang pakai dioda zener ya tetap harus kami pelajari ya, karena bisa jadi nanti kamu nemu alat kalau itu pakai zener dan kamu tahu. Ini voltage regulator fix ya. Ini bentuknya 78XX. Jadi kebetulan kakinya 3, ya masih juga 3, tapi kemudian bentuknya hampir sama ya. Bentuknya kiri, pokoknya ada kaki 1, kaki 2, kaki 3. Satu ini adalah P input, 2 ini adalah ground, 3 adalah output. Jadi kalau kayak gini berarti yang masuk positif berapa? 12 volt. Gitu ya. Outputnya jadi saya 6 ya dari 6 volt. Oke, ada yang mau tanya kan? Oke, berarti tahu heatsink itu apa? Ada heatsink terhubung pada pintu. Itu kalau orang kita nyebutnya heatsink. Heatsink. Pendingin ya, Pak? Ini? Pendingin ya, Pak? Ya, seperti ini heatsink. Ya kalau di laptop atau apa kalau di belakang alat itu. Nah kalau biasanya nanti praktek, kalau dulu biasa ada praktek transistor gitu, ada bisa bikin sendiri. Biasanya sih kita pakai modelnya kayak gini. Nah ini. Ini ya, ini adalah heatsink. Nah ini tadi kan mirip ya kayak 78 tadi. Nah ini nanti tinggal lubang dipasang di sini, ya. Maksudnya sama lalu bau. Berarti yang di belakangnya IC tadi itu terkoneksi, nempel dengan si heatsink. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau dia panas, dia akan kesini panasnya. Nah, karena dia aluminium, kena udara, dia bisa lebih dingin. Jadi contohnya agak panas, hangat lah ya. Ya panas jadi menjadi lebih hangat. Oke, makanya di sini kita menunjukkan ada fisiknya ya. Di belakang saya
lihat jadi logam semua gitu ya, jadi kebetulan nggak ada. Jadi kalau di sini pin 2-nya, tadi kan dikatakan pin 2 itu terkoneksi ke heatsink. Karena pin 2 itu adalah ground, gitu ya. Nah, oke ya. Jadi tadi heatsinknya tadi, nah itu nempel di sini, gitu ya, supaya kan kalau tadi sudah dilihat yang depannya terus, yang belakangnya kayak gini, ini dia akan nempel ke heatsink. Jadi kalau dia panas, gitu ya, suhunya meninggi, maka dapat didinginkan oleh heatsink. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini kebetulan juga udah habis. Masih. Oke, jadi nanti saya kasih tugas menggambar kamu. Iya sih. Berarti nanti kan saya kasih ininya tugasnya jadi saya membuat itu sih etiketnya tadi, tapi biasanya saya tidak, ini biasanya saya suruh gambar lalu pakai etiket. Oke. Di sini ada di folder. Oke. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Tanya, Pak. Kita ada offline nggak, Pak? Yang udah dijelaskan kemarin di awal, offline itu ada pada saat kita pembatalan. Betul. Karena di RPS itu kan sudah dijelaskan bahwa makanya gini, Mbak kalian lihat RPS ini. SPFLB. Kelihatan ya, nah di sini nih
Yuk, aduh, ini salah. Nah, di sini kan kita baru sampai di sini. Sampai di sini kan. Berarti kita pertemuan kedua ya. Iya nggak? Ini pekan kedua kan? Iya, Pak. Ya, di sini harusnya pekan ketiga. Artinya di sini kita harus offline itu di 7 ya, pekan ke-7. Tapi mungkin jadi pekan ke-6 kalau ini mungkin kita sudah bisa pekan ketiga tapi malah jadi pekan kedua, berarti yang di sini 4 jadi 3, dari sini jadi 5, yang 7 berarti yang ke-6. Jadi kita offline itu jadi soal pekan ke-6. Sekarang pekan kedua itu tinggal 10 lagi. Oke. Tapi kalau di sini bisa lebih cepat, bisa jadi maju lagi. Karena di sini ada 5 maksudnya kalau mau ditambah bisa. Maksudnya ya tambah lagi gitu ya. Kita lihat ya di sini. そうか。泉のとこもやっぱこんなこと言ってんすよ。仲は悪くないよ。お母さんのことは Karena ada 26 slide, bisa sih selesai. がっかり Intinya させた setelah くない。 ini ditambah 大人 lagi. でここまでずるずる来ちゃった。 Nah, 結局話さなかった自分も悪いんだけどね。 kita dari di sini nggak bisa sih. Kayak そう tadi いう kita 気持ちごとを eh, ちゃんとお母さんに話した。 tiket ini 16 di sini. 悩んでることとか全部お母さ Sekarang ん ini に全 ada 部口から聞 22. きたいんじゃん。 Ini aja kita mulai jam 12 ya. Ini bisa selesai tepat 自 jam 分の子供が心配じゃないのは絶対ない。 Iya. マジ君って Jam 3, Pak. いいこと言うよね。 Tapi kalau mau dicepetin ini bisa 1 hari itu 2 file ちょっとスッキリした。 di sensor A besok ちょっとかい。 upload dia ada 26 じゃあ slide dia harus selesaikan sisanya dari jam 10 sampai jam ada istirahat jam 12 di atas itu kita mulai yang 4D ini juga ada 25 nanti habis itu berikutnya lagi 4C berkapasitif pada 23 plus 4D nya ada 2 ini juga 24 ditambah 11 bisa sih それ昔お母さんとすごい好きだったんですよ。 bisa lebih cepat kalau mau cuman ya nanti tugasnya banyak karena kan tiap-tiapnya ada tugas. Oke, ada yang mau tanya kan? Ada yang mau tanya kan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, tadi udah absen presensi tadi. Udah Ya, udah, Pak. Udah absen. Oke, kalau itu nanti saya beri tugasnya seperti biasa sampai pekan depan. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya udah. Saya lupa tuh. Ini nanti ada situ. Ya, nanti saya unggah, nanti jalan tinggal dua.
Oke? Oke, Pak. Oke, Kalau Pak. tidak ada pertanyaan, satu saja. Lalu kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sore.